DPR RI. Bang Fahri mengatakan kepada saya melakukan kritik karena saya ingin mengontrol diri saya agar selalu hati-hati dan saya tidak boleh melakukan korupsi. Saya berpikir, oh ini ada benarnya, maka saya juga melakukan hal yang sama. Tetapi tentunya ada gaya dan karakter yang berbeda. Ya, kalau Bang Fahri hanya sekedar melakukan kritik, ya, tapi saya kritik tetapi juga memberikan dukungan dan juga memberikan pujian, ya, memberikan pujian apabila mereka melakukan kinerja yang baik. Artinya kita harus fair. Hari ini KPK itu benar-benar menunjukkan kinerja yang baik. Teman-teman, saya mau sampaikan sekali lagi, KPK hari ini menunjukkan kinerja yang baik. Kenapa? Karena ketika melakukan penetapan tersangka terhadap partai politik, meskipun itu partai kekuasaan, ya, meskipun itu partai penguasa, mereka berani melakukan penegakan hukum, mereka berani menetapkan tersangka, ya. Jadi karena itulah saya memberikan keyakinan bahwa KPK juga sudah berjalan dengan baik. Tetapi juga banyak kekurangan dari mereka. Penegakan hukum yang masih perlu diberikan dukungan dan dorongan. Tetapi ada hal-hal positif yang juga kita berikan dukungan. Ada hal-hal positif yang juga kita berikan dukungan. Oke? Soal Nikita Mirzani, Bang. Oke. Ini soal Nikita Mirzani sekarang ini, ya, kita bersyukur dengan netizen yang ada, ya. Berkat netizen sekarang ini proses pelaksanaan persidangan itu sudah mulai berjalan dengan normal, ya. Sudah berjalan dengan normal, semuanya sudah hati-hati, ya. Semua sudah hati-hati, ya. Penegakan hukumnya sudah berjalan dengan normal, ya. Peradilannya sudah berjalan normal. Maka ini perlu kita terus awasi. Kita perlu pantau terus-menerus. Paling tidak sekarang kita sudah tidak melihat hakim tidur. Paling tidak sekarang kita sudah tidak melihat JPU yang arogan. Paling tidak sekarang kita sudah menyaksikan proses peradilan yang berjalan dengan normal. Inilah yang akan kita saksikan ke depan. Tetapi kalau peradilan, ya, tidak fair, ya, peradilan terhadap Nikita Mirzani tidak fair, ya kita harus lawan, kita harus komentari, kita harus kritisi. Tetapi kita juga harus bisa fair, ya. Apabila proses peradilan berjalan dengan baik, berjalan dengan normal, kita harus dukung. Karena tidak mungkin kita terus-menerus melakukan kritik, meskipun orang melakukan kebenaran, melakukan kebaikan, lalu kemudian kita kritik terus, nggak bisa juga. Kita harus fair di situ. Ada proses hukum yang harus kita evaluasi, ada proses hukum yang juga kita berikan dukungan. Tetapi kita akan terus melakukan pemantauan, ya. Kita terus melakukan pemantauan terhadap proses penegakan hukum terhadap Nikita Mirzani. Kita akan terus melakukan pemantauan, kita akan terus melakukan evaluasi. Kita harus bisa, ya. Kita harus bisa berbicara apa adanya. Jangan takut dikritik, jangan takut dicaci maki, jangan takut direndahkan orang. Kita harus terus bisa berbicara apa adanya dan kita harus bisa berbicara secara fair, ya, dengan lantang tentunya, ya. Kata nepos Bapak Pansus, ya saya tidak peduli itu. Saya tidak tahu. Saya tidak kenal apa itu nepos dan saya juga tidak mau tanggapi hal-hal yang tidak masuk akal. Saya tidak mau menanggapi kritikan orang terhadap saya, ya, karena itu kewenangan mereka. Bagaimana mungkin saya melakukan perlawanan terhadap orang yang mengkritik saya? Saya memberikan ruang terbuka terhadap siapapun yang kritik terhadap saya. Mau kritik apapun silakan, no problem. Welcome, saya welcome, no problem. Mau caci maki saya, mau rendahkan saya, mau fitnah saya, mau ancam saya, mau bunuh saya, mau siksa saya, no problem, saya tidak takut. Saya tidak takut dan saya tidak akan pernah mundur. Saya tetap akan berbicara kebaikan, kebenaran secara tegas dan pasti. Oh, itu sudah dekat-dekat. Jadi kita sekarang sudah dekat-dekat maghrib, guys, ya. Sekali lagi saya ingatkan, kita jangan pernah diam. Jangan pernah diam atau terdiam atau didiamkan untuk suatu kebenaran, untuk suatu perjuangan, untuk suatu upaya untuk memperbaiki sistem yang ada ini.
Kita harus terus bekerja, kita harus terus berani melakukan kritikan terhadap siapapun, ya, tanpa ada rasa takut. Jangan pernah takut. Jangan pernah takut. Karena ketakutan itu hanya ada dalam pikiranmu. Saya pikir selama ini kita jalan, kita melakukan evaluasi terhadap pemerintah. Mereka no problem juga sebenarnya. Ketika kemarin saya mengkritisi Gubernur Sulawesi Tenggara misalnya, mereka biasa aja juga, tidak ada masalah. Karena memang itu tugas kita. Dan pihak orang yang kita kritisi juga tidak ada masalah, karena memang dia tahu bahwa memang itu tugas saya. Ya, jadi fair. Seperti itu. Bahaya Nepos, Pak. Maksudnya? Tolong dong, saya nggak mau bahas orang lain ya. Saya tidak mau membahas orang ya. Saya tidak mau membahas orang ya, orang yang bukan dalam kapasitas penegak hukum. Saya tidak mau. Ingat, saya tidak mau mengkritisi pribadi orang. Saya tidak mau mengkritisi masyarakat yang mengkritisi saya. Saya tidak mau mengkritisi buzzer ya. Tetapi kalau untuk bisa memberikan harapan bahwa sesungguhnya harus ada perbaikan dan moralitas dalam penyampaian, maka itu perlu kita berikan dukungan. Saya nggak akan pernah respon terhadap mereka-mereka yang mengkritisi pribadi saya. No problem. Silakan kamu bicarakan tentang pribadi saya. Silakan kamu bicara tentang masa lalu saya. Silakan kamu bicarakan tentang keburukan saya. Silakan. Karena keburukan saya itu sudah menjadi milik orang lain. Sudah menjadi milik masa lalu saya. Ya, masa lalu saya itu sudah lewat. Masa depan saya itu tanggung jawab saya. Karena itu tidak perlu kita mempermasalahkan hal-hal yang menjadi kritikan untuk kita. Nggak perlu sama sekali, nggak perlu. Jadi jangan suruh saya membalas komentar orang-orang ya. Nggak boleh, nggak perlu saya, nggak butuh itu. Dan juga saya tidak kenal mereka, ya. Seperti itu. Koruptor harus dihukum mati. Saya setuju. Koruptor harus dihukum mati. Saya setuju. Nepos itu apa? Saya nggak tahu itu siapa Nepos. Nepos itu apa sih? Bibirnya apa itu? Berkunjung ke Talaga Besar, Pak. Oke, nanti kita berkunjung di Talaga Besar ya. Kapan masuk aspal di Konawe Selatan? Itu yang harus kita tunggu, itu gubernurnya. Jadi Pak, sekolah gratis di mana Pak? Karena mau masuk sekolah SMP, SMA, SMP harus bayar uang muka. Waduh. Nepos itu musuh NM Pak Dewan. Saya nggak tahu itu ya. Saya tidak mau mengurusi hal-hal yang tidak ada kaitannya dengan prinsip kerja saya. Jadi teman-teman yang nonton pada kesempatan ini, saya tidak akan mau mencampuri atau tidak mau mengkoreksi atau tidak mau mengkritisi orang-orang yang tidak memiliki kewenangan pada proses penegakan hukum. Saya hanya mengkritisi hal-hal yang menjadi tanggung jawab saya. Tanggung jawab saya adalah melakukan koreksi terhadap eksekutif, yudikatif, penegakan hukum, pelaksanaan undang-undang, pembangunan. Saya hanya mengkritisi itu. Tetapi kalau saya harus mengkritisi orang per orang yang tidak memiliki tanggung jawab, yang tidak memiliki kewenangan untuk melaksanakan suatu tugas pemerintahan, saya tidak akan mengurus itu. Jadi teman-teman maafkan saya tidak bisa terlibat di dalam konflik orang ya. Saya tidak terlibat konflik pribadi. Saya tidak mempermasalahkan ya. Saya tidak mau terlibat di dalam konflik antara Nikita Mirzani dengan lawan-lawan lawan-lawan dia. Saya nggak mau. Saya tidak mau terlibat di dalam konflik pribadi mereka. Silakan mereka berkonflik secara pribadi-pribadi, saya tidak ada urusan. Saya hanya ingin mengawal proses penegakan hukum. Itu aja. Selain itu saya tidak mau.
Jadi saya tidak berdiri di suatu konflik pribadi-pribadi, ya. Kalau bicara pribadi-pribadi, saya tidak masuk di dalam itu. Silakan mereka selesaikan masalahnya sendiri. Kalau Nikita Mirzani punya masalah dengan siapa tadi? Nepos. Kalau Nikita Mirzani punya masalah dengan Nepos, tapi Nepos itu apa ya? Nepos itu apa sih? Musuhnya Nikita Mirzani itu Nepos itu apa? Misalnya Nikita Mirzani punya masalah dengan Nepos itu, ya silakan aja. Mereka berurusan, mereka berdua aja. Saya tidak mau terlibat di situ. Saya hanya mau fokus dalam penegakan hukum. Maafkan saya kalau saya tidak tahu itu Nepos. dan saya minta kalian jangan paksakan saya untuk tahu. Ya. Jangan suruh saya tahu itu. Jangan, saya tidak mau tahu. Tapi katakanlah bahwa ada masalah antara Nikita Mirzani dengan Nepos, itu urusan mereka. Ya, itu bukan urusan saya. Urusan saya hanya mencoba mengamati proses penegakan hukum. Seperti itu. Ada juga yang ngomong ke saya, ya, ada juga yang bilang ke saya bahwa proses hukum ini yang melibatkan Nikita Mirzani itu seperti saya menyalahkan polisi. Itu tidak pernah saya menyalahkan polisi. Ya. Kenapa? Karena kasus ini adalah delik aduan. Ada orang yang mengadu. Nah, ketika ada orang yang mengadu kepada pihak kepolisian dengan menyajikan bukti-bukti, dengan menyajikan bukti dan proses saksi-saksi, polisi pasti proses. Nanti pengadilan menyelesaikan. Tetapi bagi kita masyarakat harus bisa memberikan kritik, harus bisa mengkoreksi. Ya, jangan sampai pengajuan bukti, alat bukti dan lain sebagainya itu adalah dibuat-buat atau diada-adakan. Nah, itulah tugas kita. Nah, kemarin misalnya seperti kasus-kasus korupsi, misalnya seperti Tom Lembong, ya, seperti Hasto Kristianto. KPK menetapkan tersangka tentu karena ada alat bukti. Tetapi bagi kita masyarakat harus bisa menilai. Seperti itu, ya. Seperti kasus Peggy Setiawan. Jadi kita tidak boleh menyalahkan. Tetapi kita dalam hal melakukan kontrol, kita harus bisa melakukan perbaikan dan pengawasan. Katakanlah saya tidak mengerti. Saya mohon maaf. Ini saya mohon maaf, mohon izin, punten, ya. Saya ini jangan dibawa-bawa permasalahan antara Nikita Mirzani dan Nepos. Saya jujur saja, demi Allah, wallahi, saya tidak tahu itu Nepos itu siapa. Saya tidak tahu. Saya tidak tahu. Jadi izinkan saya untuk tidak membahas itu. Ya. Saya demi Allah, saya bersumpah di hadapan ribuan penonton saya tidak tahu itu siapa itu Nepos. Demi Allah, saya tidak tahu. Apa itu istilah atau apa? Saya tidak tahu, ya. Oke lah, syukurlah kalian tidak beritahu saya. Tapi seperti saya katakan tadi, Nepos dengan Nikita Mirzani bermusuhan, wah itu saya tidak, lepas tangan saya. Kalau ada pohon kelor saya mau bergantung, saya tidak mau. Saya tidak mau terlibat ke konflik-konflik pribadi-pribadi. Kalau bisa saya melarikan diri saja. Saya kabur, mendingan saya kabur daripada saya mengurusi konflik orang lain. Ya, saya hanya melihat proses hukum. Tolong ampun, saya tidak mempermasalahkan masalah-masalah pribadi-pribadi. Saya hanya bicara masalah hukum. Oke? Fitri, siapa Fitri? Mohon maaf, saya tidak tahu juga. Tolonglah, jangan saya tidak mengerti. Tolong. Ya, yang saya tahu selama ini adalah kasusnya Nikita Mirzani. Oke. Nepos itu Fitri. Aduh. Siapa itu? Ya, karena mungkin saya tidak terlalu ikuti musuh-musuhnya Nikita Mirzani. Yang saya tahu itu cuman pelapor, ya. Pelapor itu Dokter Reza Gladys. Itu saya tahu. Saya pikir kasus ini hanya melibatkan dua orang ini. Kalau yang lain, mohon izin, saya angkat tangan, kalau perlu angkat kaki, dan saya menyerah. Menyerah tanpa syarat. Kalau mengurusi konflik orang-orang, saya tidak mau mengurusi konflik pribadi-pribadi. Saya kalau bisa angkat tangan dengan kaki-kakiku, angkat tangan dengan kaki-kakiku. Saya tidak berani mengurusi masalah pribadinya orang lain.
Oke. Saya kira pembahasan kita hari ini cukup sampai di sini. Tapi kalau masih mau membahas, ayo kita bahas lagi, apalagi yang perlu kita bahas sambil menunggu sholat. Apa yang saya akan katakan hari ini dan apa yang saya akan bagikan hari ini. Karena itu saya meyakini bahwa kalian memiliki harapan bahwa proses penegakan hukum itu bisa berjalan dengan baik. Karena itu saya doakan kalian semuanya agar kita semua tidak mendapatkan cobaan yang sama seperti Nikita Mirzani. Ya. Kita berharap Allah menjauhkan kita dari cobaan yang melebihi kapasitas kita. Seperti itu ya. Kita juga berharap agar kita mendapatkan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka, agar kita bisa bermanfaat untuk orang lain. Kita juga berdoa agar kedua orang tua kita sehat dan kita semua sehat-sehat, agar kita bisa selamat dari mara bahaya. Kita juga berdoa semoga kita semua dalam keadaan baik-baik saja. Dan saya juga berharap agar kita sekali lagi agar kita mendapatkan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka dan kita sukses dengan cara cepat. Oke? Apalagi ini? Masih ada lagi yang mau bertanya? Saya kira ini sudah mau maghrib. Saya mohon kalian jangan paksakan saya bicara. Sudah capek, ya. Sudah capek orasi. Orasi saya cukup sampai di sini. Nanti kita sambung lagi. Satu kata, apapun yang terjadi, apabila itu adalah kebenaran, katakan itu kebenaran. Tetapi kebenaran yang kita perjuangkan, ingat, kebenaran yang kita perjuangkan hendaknya kita bisa menjaga martabat diri dan keluarga kita. Mengerti? Kita harus bisa menjaga martabat diri kita dan keluarga kita. Maksudnya apa? Kamu harus bisa bersuara dengan tetap konsisten menjaga harga diri dan martabat